Bapak Ibu, hari Jumat itu toko wajib tutup. Allah sebut begitu. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Ya, bila hari Jumat azan dikumandangkan, tutup semua tokomu, hentikan semua bisnismu. Perintah Allah, Pak. Banyak ada orang buka toko Jumat itu, Pak, buka kadai Jumat itu. Banyak, Pak. Kesombongannya anaknya ke masjid. Pergi ke masjid, kalian sembahyang lah. Rumah saya, pergi ke masjid. Anaknya protes. Apa nak ke masjid? Dan jangan kecil, no, wang saat itu sombong tu, Pak. Tak boleh mengaji ke ustaz fulan, hanya ke ustaz ini, ustaz itu ustaz subhat. Sombong tu. Makanya coba Bapak Ibu lihat dah di komplek-komplek ya. Berapa persentasenya para profesor, para doktor yang mau mendengar ceramah? Coba. Tak banyak, Pak. Boleh jadi wallahu a'lam, kan boleh jadi. Dia merasa yang disampaikannya saya sudah tahu. Kan boleh jadi begitu, Pak. Taruhlah sudah tahu pun Bapak Ibu, mendengar itu sudah cukup menutup pintu neraka. Tahu persis kenapa iblis tak mau sujud. Allah pasti tahu. Tetapi Allah bertanya untuk memastikan agar sebab itu keluar langsung dari mulut iblis. Apa kata Allah? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Allah berkata, apa yang membuat engkau enggan sujud saat saya perintahkan engkau sujud? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan saya dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Inilah yang disebut kesombongan, Bapak Ibu. Jadi dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah itu sombong. Sebelum ada maksiat, belum lagi ada maksiat di jagat raya ini, di semesta ini, maksiat pertama yang diperbuat makhluk itu adalah kesombongan. Itu kenapa kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, ummahatul khataya salasun, induk dosa itu ada 3. Awwalu usiya bihi Allah. Ini maksiat pertama kepada Allah. Jadi ada 3 induk dosa kata Nabi. Yang pertama induk dosa itu al-kibru, kesombongan. Dan ini iblis yang melakukannya pertama kali. Baru dosa kedua al-hirsu, tamak, rakus. Itu Nabi Adam yang melakukannya nanti setelah iblis. Dosa tamak. Ya, semua dibolehkan, satu yang dilarang, yang satu itu pun diambil. Tamak. Dan dosa ketiga, induk dosa ketiga kata Nabi al-hasad, dengki. Itu nanti Qabil yang melakukannya ketika sampai di bumi. Ya, Qabil yang dengki kepada adiknya Habil, maka dibunuhnya adiknya. Jadi induk dosa yang paling pertama itu sombong. Dan itu iblis yang melakukannya, apa? Dia berkata saya lebih baik dari dia. Merasa diri lebih baik dari orang, inilah yang disebut kesombongan. Dalam hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu, Nabi ya berkata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi 2 cirinya. 1 menolak kebenaran, 2 meremehkan orang lain. Kalau ada sikap ini 2 di hati kita, Bapak Ibu, dipastikan kita termasuk kategori sombong namanya. Menolak kebenaran atau merendahkan orang lain. Ini sombong ini. Orang menolak kebenaran itu, Bapak Ibu, ada beberapa alasan kenapa orang menolak kebenaran. 1, karena sedang asyik. Jadi ada orang sedang asyik dalam sebuah kesalahan dan dia tidak bisa dikasih tahu tuh, Bapak Ibu, walaupun benar yang sampai kepadanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ya, saya sampaikan walaupun kalau tersinggung bukan karena saya menyinggung Bapak Ibu, karena memang begitu hakikatnya. Mohon maaf, orang perokok itu kategori sombong. Kenapa?
Bapak Ibu, coba tanya hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, rokok itu baik atau buruk? Tanya hati nurani, tidak usah pakai dalil. Tidak usah pakai dalil. Tanya nurani saja. Bukti rokok itu buruk. Bercita-cita anak ibu-ibu punya menantu perokok, punya suami perokok. Nah, itu bukti tidak buruk, tidak baik itu Pak. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang bercita-cita berdoa kepada Allah, ya Allah kirimkan saya suami perokok. Ada? Tidak ada Pak. Mau tidak ibu bapak anak-anaknya jadi perokok? Marah anda ibu kalau anaknya yang SD itu merokok? Buruk tandanya. Kenapa merokok? Sedang asyik, sedang nikmat baru, payah memperantiannya. Maka orang perokok kok Pak diagi argumentasi 1001 jawabannya. Itu menolak kebenaran tuh Pak. Menolak kebenaran tuh kesombongan tuh Pak. Hati-hati itu Pak dia. Apalagi orang perokok ini, mohon maaf Bapak Ibu, dia tidak peduli dengan orang lain. Kalimat tidak peduli itu kesombongan tuh Pak. Orang sama duduk sama-sama Pak, ini merokok saya tuh Pak. Tidak peduli orang memukul hidung, tidak peduli juga Pak. Orang memaku hidung itu kan protes sebenarnya tuh Pak. Dan dia tidak peduli protes orang. Tanda orang sombong, dia menganggap remeh orang tuh Pak. Ya, dia menganggap remeh orang yang maku hidung tuh. Pakok saya hidung surangnya, dia merokoknya aja. Itu kesombongan tuh Pak. Saya sering kesal dengan orang perokok nih Pak. Saya kan kemana-mana bawa motor Pak. Aduh orang perokok kok Pak, jati Honda merokok Pak. Honda kancangnya merokok Pak. Nerokok kok tak nyisuk lo Pak, jadi kon sapinya. Itu awak yang di belakang habis kani abu, habis kani api itu Pak. Dan dia tak peduli. Enggak. Tidak peduli itu kesombongan, merasa diri lebih baik dari orang. Orang kok tak bernilai. Kok kapayahnya, kok kasusahnya, kok kasakitnya, tak ada urusan ambo. Sombong. Nah. Maka bapak-bapak yang perokok berhenti lah. Ya dah, ambo nak sampai nah. Ya, tugas ambo menyampaikannya. Ya tu berhenti kalau dia bisa total ansuh kurangi. Nya bisa berhenti begitu mah. Sebenarnya orang merokok itu bisa berhenti. Buktinya apa? Ramadan nak merokoknya lah. Dari mulai pagi sampai malam nak merokoknya itu mah. Bakok bisa. Bakok di luar Ramadan tak bisa. Nah. Kesombongan. Nya kesombong pun tak hanya mengatakan saya lebih baik, Pak Ibu. Menolak kebenaran. Sombong itu. Ya. Kadang orang menolak kebenaran itu Pak Ibu karena merasa rugi kalau kebenaran itu diterima. Bapak Ibu, hari Jumat itu toko wajib tutup. Allah sebut begitu. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Ya, bila hari Jumat azan dikumandangkan, tutup semua tokomu, hentikan semua bisnismu. Perintah Allah Pak. Banyak ada orang buka toko Jumat tu Pak, buka kedai Jumat itu. Banyak Pak, kesombongan tu Pak. Padahal dia tahu Allah suruh dia kalau hari Jumat tutup tokomu. Nah buka aja Pak. Kenapa? Kok ditutup sekian jam rugi. Ya Pak. Orang sombong tu Pak menolak kebenaran. Kenapa dia tolak kebenaran? Rugi kalau kebenaran tu diikuti. Nah, itu sikap Karun begitu dulu tu. Karun. Ya, disuruh berzakat, rugi dia tidak mau. Sombong namanya. Nah, orang menolak kebenaran bisa juga karena merasa kedudukannya lebih tinggi dari yang menyampaikan kebenaran. Aduh apa-apa disuruhnya anaknya ke masjid. Pergi ke masjid kalian semayang lah. Rumah saya pergi ke masjid. Anaknya protes. Apa nak ke masjid? Dan jenang kecil no dari wang saat itu sombong tu Pak. Ya tak? Kalau anak harus patuh. Kalau anak yang menyampaikan kebenaran kawak tolak. Karena anak Abu Lahab tu Pak Ibu, dia tahu yang disampaikan Nabi Muhammad tu benar, tapi dia paman. Kalau kamu nasihati kita, tu tak boleh. Tak mau dia terima. Fir'aun tahu yang disampaikan Musa benar, tapi Fir'aun tu raja. Musa ini anak budak. Tak mungkin anak budak menasihati raja. Tolak. Namrud tahu yang disampaikan Ibrahim benar, tapi Namrud raja, Ibrahim anak tukang kayu. Tolak.
Jadi Bapak Ibu, orang menolak kebenaran tu ya karena merasa kedudukannya lebih tinggi. Itu makanya Bapak Ibu begini. Kesombongan itu ada banyak penyebab. Satu, karena harta. Itu mohon maaf, orang kaya kok suaranya tinggi. Ya Pak. Rata-rata orang kaya kalau mengecek karih suaranya Pak. Suara tinggi, nada tinggi itu kesombongan tuh Pak Ibu. Karena merasa lebih dari orang tuh. Karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi, itu makuk suaranya karih. Harta biasanya begitu, makuk suara bos lebih tinggi taruh itu. Asal jadi bos pasti nada bicara ke tinggi. Itu kesombongan tuh Pak. Kenapa? Karena harta. Memang harta ini potensial membuat orang ya sombong Pak. Nah. Makanya orang marah tuh sombong tuh Pak, suaranya tinggi. Bakut marahnya Pak, dia kan merasanya lebih dari orang tuh, bakut bisanya berang ke orang tuh. Orang marah tuh orang sombong tuh Pak. Saya lupa Ibu kamu. Bakut berangnya ke orang tuh karena merasa lebih tinggi dari orang tuh. Ya enggak? Itu makut tinggi suara itu mah. Nah, kekayaan tuh Pak Ibu membuat orang sombong seperti Karun tuh. Ya. Itu makut di kampung ambo ada pameo Pak Ibu. Apa pameo di kampung ambo? Di dunia aku kecilnya ada dua orang yang tidak bisa dibantah. Satu orang kayu, dua orang gilo. Kau tidak boleh dibantah Pak Ibu. Kalau orang gilo dibantahnya tokok, nyampuk Pak Ibu. Kalau orang kayu dibantahnya tidak nyobain tak Pak Ibu. Enggak. Kalau makan di lapau Pak, kadai duduk tu orang kayu kau mengecik iyon saya Pak. Nyobain ikut tu. Tapi asal dibantah, tak nyobain kalau cayo lah Pak Ibu. Orang kayu tu begitu Paknya tidak boleh dibantah. Orang yang tidak boleh dibantah tu tanda orang sombong. Ya Pak. Bisa jadi kesombong itu karena kuasa, tahta. Kalau ada pejabat anti kritik, asal ada orang mengkritiknya, nyo tangkuk, nyo penjarakan, nyo cari, itu sombong. Karena kritik itu kan menyampaikan kesalahan dia, mengemukakan kelemahan dia, mengatakan yang benar, itu tidak boleh Pak. Kalau ada pejabat penguasa yang menangkuk-nangkuk orang kritis, itu penguasa sombong pasti. Firaun begitu dulu. Siapapun yang mengatakan kebenaran ditangkap, dibunuh. Kalau ada pejabat pemimpin yang begitu yang anti kritik, itulah kesombongan. Itulah pejabat yang sombong namanya. Kenapa? Dia menolak kebenaran. Kenapa? Yang ketiga bisa jadi kesombongan itu kena faktor cantik. Ya, wajah. Itu maka orang rancak kok jalannya beda. Jurang tak rancak. Kalau orang tak rancak kok, ya kan, capek jalannya Pak. Entah. Kalau orang rancak kan lambat-lambat jalannya. Karenanya suku dicali orang Pak. Ya enggak? Orang rancak kan betul. Orang rancak kan jalan juga cali orang rancak berjalan Pak Ibu. Lambat-lambat. Ego jalan. Itu tanda orang rancak tu. Orang tak rancak, kancang saja jalannya. Iya. Karena memang wajah itu potensial menjadikan orang sombong. Pak. Makanya orang kayu tu, orang rancak tu Pak Ibu, biasanya otaknya Pak beda orang rancak ke otaknya Pak. Selalu otak orang rancak ke bajunya, make upnya, tak Ibu. Beda tema otaknya tu Pak Ibu orang rancak tu. Tapi yang paling hebat dari itu semua, yang paling hebat kesombongan itu karena ilmu. Ilmu yang paling hebat orang sombong Pak. Karena kalau harta tidak permanen, kadang datang kadang pergi. Tahta tidak permanen, 2 periode saja. Minta 3 ibu orang itu mah. Ya, wajah apa lagi? Wajah itu paling 45. Kau boleh pandai perawatan tu mah. Ya, kau boleh acok spa. Tapi kau yo badak bari saja, tak mula tu. Ya, Pak. Yang abadi sombong kau dengan ilmu, kerana ilmu kau permanen sampai mati, Pak. Maka tidak sedikit setan menggelincirkan orang-orang alim dengan ilmunya. Ustaz tidak sedikit ya yang setan berhasil menghancurkan ustaz itu karena ilmunya. Karena ilmu ini permanen, Pak.
Sombong orang dengan ilmu dipermanenkan, ilmu sampai mati. Ciri orang sombong tu Pak, kalau lainnya saya yang batu surang orang kau lebih salah, saya tak ada Pak tinyo tu Pak. Tu masuk tu. Kan ada ustaz-ustaz Pak, beda saya sadonya. Sase saya sadonya orang kau Pak. Bapak Ibu Masya Allah. Bapak Ibu kalau punya ilmu, sampaikan saja ilmu itu, jangan menghakimi orang. Biarkan orang memilih mana hujah yang kuat. Tapi kalau sudah memponis ini sesat, ini salah, ini bid'ah, ini dalalah, ini neraka, ingat, setan pintar Pak. Itu cara setan menggelincirkan kita lewat pintu kesombongan, merasa diri lebih benar. Makanya para ulama itu dulu Pak, ketika menulis buku, selalu setiap di akhir tulisan wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah yang paling tahu. Imam Asy-Syafi'i berpendapat, ini pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Itu pendapat dia salah, tapi boleh jadi benar. Begitu para ulama itu mengakui pendapat orang. Kau Pak Ibu, Masya Allah, kini kau Pak Ibu tak boleh mengaji ke Ustaz Fulan, hanya ke Ustaz ini, Ustaz itu Ustaz Subhat. Sombong tu. Saya tidak pernah membatasi jamaah saya belajar ke saya Pak Ibu. Carilah ilmu ke siapa saja. Yang cocok ambil, yang tidak cocok tinggalkan. Tapi jangan memponis orang ini sesat. Bapak Ibu sampaikan saja menurut dalil yang saya tahu ini. Kalau Bapak Ibu punya dalil lain, silakan. Itu saja tugas kita, mengingatkan, menyampaikan, bukan memponis orang. Karena kata Allah, wala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa diri yang paling benar, yang paling bersih. Karena Allah lah yang paling tahu siapa yang benar berjalannya. Allah yang tahu Pak. Anda ini banyak ini Pak, lagi di media sosial kini kok Pak. Itu adalah ceramah-ceramah ustaz Pak. Tidak sedikit ustaz-ustaz yang berfikir begitu tuh Pak, karena merasa dirinya yang paling benar, yang paling sunnah. Yang lain sudah bid'ah, tidak sunnah lagi. Tidak boleh kita begitu Pak. Itu kesombongan dengan ilmu namanya tuh Pak. Ya, sampaikan sajalah, biar orang terima mana yang benar, mana yang salah. Nanti orang nilai sendiri, orang cari sendiri itu. Nah. Jadi kesombongan tuh Pak, kalau sudah merasa diri yang paling benar, yang paling bersih, yang paling baik, yang paling hebat, itu namanya istakbar. Merasa diri paling besar, paling baik. Tak boleh. Dan ciri orang sombong tu Bapak Ibu, kalau dia sudah tidak mau lagi mendengar orang, pasti orang sombong tu. Kalau dia sudah tidak mau lagi mendengar orang, itu ciri orang sombong tu Pak. Ya, itu kenapa nanti Bapak Ibu kalau baca surat Al-Muluk ayat yang ke-10, ketika penduduk neraka dicampakkan ke neraka, mereka berteriak menyesal. Apa yang disesali penduduk neraka Bapak Ibu ketika campakkan ke neraka itu? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, andai dulu di dunia mau saya mendengar, saya tidak akan masuk neraka. Karena orang yang tak mau mendengar itu orang sombong. Penduduk neraka berteriak, kalau dulu kami mau mendengar, kami tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di hatinya walau sebesar zarah. Orang yang tak mau mendengar itu ada indikasi sombong. Makanya coba Bapak Ibu lihat dah di komplek-komplek ya. Berapa persentasenya para profesor, para doktor yang mau mendengar ceramah? Coba. Tidak banyak Pak. Boleh jadi wallahu a'lam, kan boleh jadi. Dia merasa yang disampaikannya saya sudah tahu. Kan boleh jadi begitu Pak. Taruhlah sudah tahu pun Bapak Ibu, mendengar itu sudah cukup menutup pintu neraka. Tapi iblis itu yang dilakukannya, dosa sombong. Dan dia terbuka mengatakan saya lebih baik dari dia. Inilah ya kesombongan Bapak Ibu, yang dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah. Ini ayat 12 baru Bapak Ibu ya, sampai 27, panjang ya, sudah 20 menit. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilahkan.
Yang tamak belum Pak, nanti di Toha. Di surat Toha sifat tamak. Yang kalau hasad nanti di surah Al-Maidah ayat 27 mulainya. Nanti 3 induk dosa itu akan dijelaskan oleh Allah. Ya, kalau sifat tamak nanti di surat Taha mulai ayat 115 sampai 120. Nanti kita bahas. Yang hasad itu di surat Al-Maidah mulai ayat 21 sampai ayat 32. Nanti kita bahas.